Halo Poco Fans. Wah, ini adalah video saya yang terakhir nih Poco Fans. Dan di video kali ini saya akan melakukan deep review atau review yang mendalam terkait dengan Poco M5 yang sekarang saya pakai. Saya sudah menggunakan Poco M5 ini sekitar 1 sampai 2 bulan. Oke, langsung saja kita akan melakukan deep review. Oke, yang pertama adalah body ya. Teman-teman Poco Fan bisa dilihat body dari Poco M5 ini. Yang saya suka dari bodinya yaitu ya tekstur ini ya, tekstur kulit sintetisnya ini yang membuat grip itu terasa tidak licin. Ya, kemudian juga bentuk modul kameranya yang menurut saya anti mainstream ya, anti mainstream, beda sendiri dengan smartphone lain. Tapi ya sayang sekali meninggalkan sidik jari ya, ini seperti yang bisa dilihat ya teman-teman Poco Fans. Oke, ke bagian depan ya, ya masih menggunakan water drop notch ya, water drop notch. Ya seperti HP-HP harga 2 jutaan lainnya. Kemudian untuk bagian sampingnya menggunakan frame yang flat ya, cenderung flat gitu ya. Ya, ini seperti hal-hal yang kekinian lah, seperti desain-desain yang kekinian, tapi untuk gripnya itu tidak sama sekali tidak memberikan rasa sakit ya, karena memang ujung-ujungnya ini yang dibuat agak round ya, agak round. Jadi ya tidak ada masalah sama sekali untuk menggripnya. Dan untuk beratnya sendiri saya akui tidak terlalu berat, ya, masih ringan, masih enak untuk digenggam. Tapi memang karena materialnya ini adalah plastik di semua sisinya, dia mungkin meskipun memang feel-nya solid, tapi ya tetap kerasa ya lah ya bahwa ini tuh plastik seperti itu. Masuk ke bagian layar. Di sini Poco M5 menggunakan desain layar yaitu water drop notch ya. Meskipun di harga yang sama sudah ada yang menggunakan pansol, tapi menurut saya untuk harganya yaitu 2 jutaan masih cukup relevan lah desain pansol ini ya. Kemudian untuk bagian dagunya masih agak tebel ya, masih lumayan tebel ya meskipun tidak terlalu tebal ya. Kemudian untuk bezel-bezel sampingnya ya masih cukup agak tebal memang, tapi ya it's okay gitu ya mengingat harganya yang 2 jutaan. Oke, Poco M5 ini dibekali layar berjenis IPS ya. IPS ya sudah cukup baik ya standar HP di harga segini dengan resolusi 1080p ya, atau Full HD Plus seperti itu. Untuk refresh rate-nya sendiri sudah support refresh rate hingga 90 Hz gitu ya. 90 Hz dan juga bisa kita atur ya 90 Hz atau 60 Hz seperti itu. Oke, untuk kameranya menggunakan kamera utama 50 megapiksel yang di atas ini ya, yaitu menggunakan sensor Samsung GN1 gitu ya. Yang bisa digunakan di HP-HP harga 2 jutaan memang, dan juga HP-HP ya di harga 1 jutaan juga ada yang menggunakan Samsung GN1. Kemudian ada kamera makro dan kamera depth sensor ya, yang masing-masing sebesar 2 megapiksel. Yang menurut saya ya sayang sekali ya tidak diberikan lensa ultra wide ya, yang menurut saya memang ya itu cukup wajib lah seperti itu untuk HP harga 2 jutaan, tapi it's okay gitu ya, karena setidaknya masih ada kamera utamanya masih menggunakan 50 megapiksel. Untuk kamera depannya menggunakan resolusi 5 megapiksel gitu ya, yang menurut saya kecil juga seperti itu. Kenapa tidak 8 megapiksel seperti itu? Tapi it's okay, masih untuk hasilnya cukup bagus gitu ya. Hasilnya cukup bagus, tidak ada masalah. Oke, mungkin bisa dilihat teman-teman Poco Fans hasil-hasil kamera foto dari Poco M5 dan juga hasil video dari Poco M5. Dan kali ini kita akan coba untuk mengetes kualitas video 1080p 30 fps dari Poco M5. Dan juga kita akan coba mengetes bagaimana kualitas mic dari Poco M5 ini. Sebelum kita mulai untuk berjalan, saya akan coba untuk mengetes bagaimana kualitas dari autofocus dari Poco M5. Ya, cukup cepat ya, meskipun masih ada sekitar delay beberapa detik, tapi hitungannya sudah cukup cepat ya. Baik,
saya akan mulai berjalan. Oke, bisa dinilai ya teman-teman Poco fans sekalian bagaimana kualitas perekaman dari Poco M5 ini. Jika dilihat dari layar atau viewfindernya, kita bisa lihat bahwa ternyata kestabilan videonya kurang ya. Hal ini dikarenakan memang Poco M5 ini belum dibekali dengan teknologi OIS, Optical Image Stabilization, maupun dengan EIS ya, Electronic Image Stabilization. Baik, kita akan coba berjalan lebih cepat lagi dan kita akan berlari. Oke, terlihat ya bagaimana kualitas kestabilan dari Poco M5. Oke, tapi untuk dilihat dari kualitas hasil dari gambarnya atau hasil dari videonya cukup baik ya, cukup detail, cukup warnanya cukup keluar dan tidak pucat. Kita akan coba geser. Ya, untuk perekaman ini hanya saya pegang menggunakan tangan, tidak ada alat bantu sama sekali. Dan untuk mic-nya sendiri kualitasnya bisa dinilai teman-teman Poco fans sekalian, kira-kira sudah jernih atau tidak, cukup untuk suara saya jelas atau tidak, bisa dinilai sendiri. Oke, bisa dilihat teman-teman Poco fans semuanya bagaimana kualitasnya. Ini kondisi saya sedang backlight ya, saya berada di bawah terik sinar matahari, saya sedang keringatan ya. Oke, mari kita coba bagaimana kualitas kestabilannya ketika saya berjalan. Oke, ya, ternyata cukup baik ya teman-teman Poco fans ya. Bagaimana jika saya berjalan cepat ataupun berlari? Oke, ini menarik sekali Poco fans semuanya ya. Ternyata perekaman kamera depan dari Poco M5 ini memiliki kestabilan yang lebih baik daripada kamera belakang dari Poco M5. Ini menarik sekali ya. Berarti memang Poco M5 ini sepertinya didesain untuk teman-teman Poco fans semuanya yang suka vlogging ya, vlogging. Dan ini sangat mengejutkan sekali ya. Oke, ini saya sedang kondisi backlight ya, bisa dilihat bagaimana kondisi sekitar ya. Sepertinya di sini dynamic range-nya sudah mulai keteteran ya, tidak terlihat sama sekali ada awan ataupun langit berwarna biru seperti itu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman Poco fans sekalian untuk kamera depan dari Poco M5. Kira-kira bagaimana kualitasnya, teman-teman Poco fans bisa tulis di kolom komentar, ataupun bisa dinilai juga bagaimana kualitas mic-nya dari kamera depan, dari hasil perekaman video kamera depan Poco M5. Oke, gimana hasil foto dan videonya? Menurut saya hasil fotonya sudah cukup baik ya, processingnya sangat baik. Meskipun dibekali dengan Helio G99 yang mana biasanya MediaTek itu prosesingnya kurang bagus ya, tapi surprisingly Poco M5 bisa memberikan processing software yang baik yang bisa mengimbangi atau memperbaiki hasil processing dari MediaTek-nya tadi seperti itu. Untuk hasil videonya sendiri sayang sekali tidak diberikan stabilizer ya atau penyestabil ya. Sayang sekali tidak ada OIS maupun ACE ya, yang mana membuat videonya itu tidak stabil ya, tidak stabil baik kamera depan maupun kamera belakang. Ya sayang sekali teman-teman Poco fans. Oke, masuk ke performa. Ya, perlu diketahui ya teman-teman Poco fans bahwa Poco M5 ini ditenagai dengan Helio G99, yaitu prosesor MediaTek terbaru, 4G terbaru ya. Yang mana speednya atau performanya itu sudah sangat kencang sekali teman-teman Poco fans. Saya sudah menggunakan, dan ini ada beberapa hasil dari benchmark ya, baik dari Antutu maupun dari Geekbench dan lain sebagainya.
Dan menurut saya hasil-hasil tersebut sudah cukup baik untuk Helio G99 ya. Kan tetapi ya seperti yang teman-teman Poco fans tahu, ya apa namanya, hasil dari benchmark tadi atau uji performa sintetis tadi tidak maksimal karena hanya dibekali RAM 4 GB ya. Ini dibekali RAM 4 GB. Yang mana ya sekali lagi menurut saya mungkin Poco bisa menambah ya, atau mungkin untuk kedepannya bisa memberikan opsi RAM 6 GB ya sebagai pelengkap. Dan untuk uji performa gamenya bisa teman-teman Poco fans lihat yang berikut ini. Ya, teman-teman Wokoven sudah dilihat ya bahwa ketika menggunakan game, saya melihat masih banyak game yang tidak maksimal di Poco M5 ini ya. Ya, ada beberapa game seperti Genshin, kemudian PUBG, kemudian Apex Legends yang memang tidak memberikan performa yang maksimal seperti itu di Poco M5 ini. Ya, tapi dan bahkan di Mobile Legends pun juga memberikan performa yang kurang ya, yang kurang banget gitu ya. Menurut saya sangat disayangkan sekali ya untuk HP dengan Helio G99. Menurut saya untuk HP Helio dengan yang ditenagai Helio G99 sudah cukup baik harusnya untuk bermain game ya, tidak ada frame drop ataupun bahkan ya minim frame drop lah, tidak ada seperti itu. Oke, seperti itu untuk uji performa gamenya ya teman. Poco M5 ini dibekali RAM 4 GB ya. Ada dua varian storage yaitu 64 dan 128 ya. Untuk RAM-nya sendiri ya memang sangat disayangkan hanya 4 GB meskipun ada fitur ya RAM extension atau tambahan RAM yaitu sekitar 2 GB yang itu sebenarnya tidak memberikan perubahan yang cukup signifikan ya teman-teman Poco fans semua. Saya sudah menggunakan ini selama 1 bulan dan ketika penggunaan saya mengalami sering kali ketika saya membuka dua aplikasi seperti mungkin Facebook dan Instagram ataupun dengan Tokopedia ataupun e-commerce lainnya. Nah itu ketika saya buka pindah switch app gitu ya, terus saya kembali lagi ke app sebelumnya, itu biasanya saya menemukan adanya relock atau refresh seperti itu. Jadi ketika saya masuk ke aplikasi sebelumnya ya mengulang dari awal ketika masuk. Nah itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman Poco fans. Untuk baterai, Poco M5 dibekali baterai 5000 mAh dengan kecepatan charging 18 watt ya. Kita sudah diberikan adapter charge ya sebesar 2,5 watt ya. Dan bagaimana dengan ketahanan baterainya? Ya teman-teman Poco fans, saya menggunakan Poco M5 ini sebagai daily driver selama kurang lebih 1 bulan. Dan ya untuk baterai cukup memuaskan gitu ya, karena ketika saya pagi itu saya cabut charge saya dan saya gunakan untuk aktivitas hingga sore ataupun malam, itu masih tersisa sekitar 15-20% seperti itu ya. Sangat cukup ya, dan itu penggunaannya non gaming ya, non gaming ataupun saya juga kadang bermain game 1-2 kali game Mobile Legends seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kecepatan chargingnya? Saya sudah mengetes untuk kecepatan charging
itu dalam 1 jam pertama bisa terisi 60% seperti itu. Dan untuk hingga full itu memerlukan waktu sekitar 2 jam 10 menit. Seperti itu Pocovan. Ya tidak terlalu cepat ya untuk ukurannya, tapi ya cukup lah, cukup. Dan saya rasa untuk kalau misalnya teman-teman Pocofans agak komplain gitu ya dengan 2 jam itu bisa di charge ketika tidur ya. Karena menurut saya untuk HP sekarang sudah ada fitur auto cut-nya ya, seperti itu. Oke Poco Fans, kita sudah sampai di penghujung video. Dan di akhir video ini saya akan menyimpulkan bagaimana pengalaman saya menggunakan Poco M5 ini. Menurut saya Poco M5 ini sudah sangat baik di rentang harganya. Performa yang kencang dengan Helio G99, kemudian kamera yang cukup bagus dengan processing software yang matang. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus digarisbawahi ya teman-teman Poco Fans dengan Poco M5 ini. Salah satunya yaitu tadi keterbatasan RAM yang hanya 4 GB membuat pengalaman menggaming maupun multitasking kurang maksimal dengan Poco M5 ini. Di samping itu juga teman-teman Poco Fans harus memaklumi ya bahwa Poco M5 ini tidak dibekali stabilisasi video ya. Yang biasanya kalau di harga 2 jutaan itu ada ACE ya, tapi sayang sekali di Poco M5 ini belum dibekali ACE seperti itu teman-teman Poco Fans. Dan untuk hal-hal yang lain ya menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Desain bagus, baterai awet, kemudian charging ya so-so lah untuk harganya. Dan menurut saya sudah cukup baik, eksekusinya baik. Poco mungkin kedepannya jika boleh memberi masukan ya seperti pendahulunya yaitu Poco M3 yang memberikan opsi RAM 6 GB, maka seharusnya Poco M5 ini diberikan opsi RAM 6 GB agar bisa memberikan pengalaman yang maksimal ya, karena memang tekniknya generasi maksimal tapi sayang sekali RAM-nya tidak maksimal, performanya kurang maksimal. Mungkin M6, Poco M6, M7 dan seterusnya bisa diberikan opsi RAM 6 GB atau bahkan mungkin kedepannya RAM 4 GB sudah ditiadakan di Poco M series ini. Mungkin 664 seperti itu atau 6128 dan seterusnya. Oke, seperti itu Poco Fans semua. Terima kasih atas perhatiannya.